Tiada seperti
Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, I walk with you, I walk with you. Wherever you go, through tears and joy, I trust in you. And positive in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Oh, I will trust in you, Jesus. I will trust in you, Lord. I will trust in you. I will trust in you. I will worship you. I will worship you. Worship you. I will worship you. I will worship you, Lord. I will worship you, Lord. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you.
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong with you. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya.
kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bawa hati kami kepadamu. Kami mengasihi-Mu Tuhan, karena Kau terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau heran, Kau ajaib, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Deklarasikan bersama. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib tuh tebus dosa kita. Karena hidup-Mu sangatlah berharga. Dia berikan kasih-Nya
Percaya
kasih buat anugerah-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami menikmati waktu-waktu menyembah, memuji Engkau ya Tuhan. Kami tahu Engkau dekat dengan kami. Terima kasih buat kesetiaan-Mu yang tak pernah berkesudahan, tak pernah berakhir dalam hidup kami. Bahkan kami belajar Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi. Kami mau selalu bersyukur karena kondisi yang kami hadapi tidak pernah merubah kebenaran bahwa Tuhan itu setia, Tuhan itu selalu baik. Tuhan yang Allah kasih itu senantiasa menuntun langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima setiap pujian kami, penyembahan kami dari hati kami yang terdalam. Karena kami mengasihi Engkau, mengagumi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Senang sekali kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Kita tahu bahwa Tuhan itu Allah yang begitu dekat dengan kita. Dia pastinya tidak pernah meninggalkan kita sendirian atau tidak pernah membiarkan kita kemudian kita tidak mengerti arah dan tujuan, tetapi Dia selalu setia mendampingi, menuntun kita bahkan di dalam situasi-situasi yang sukar. Ada satu sikap yang perlu kita kembangkan di dalam perjalanan iman kita, kerohanian kita Bapak Ibu Saudara, yaitu sikap yang selalu bersyukur. Suatu hari seorang sahabat saya dengan gembira, dengan sukacita, dia bercerita kepada saya bahwa tender bisnis yang harganya ratusan miliar akhirnya dia menangkan. Dia senyum, dia senang sekali karena dia sudah bisa membayangkan atau menghitung berapa keuntungan bersih yang akan diperoleh oleh perusahaan yang dia miliki. Lalu dia kemudian pasang status di media sosial, dia berkata bersyukurlah karena Tuhan itu baik. Kalau kita menghadapi situasi kondisi seperti yang sahabat saya alami. Di dalam pekerjaannya dia berhasil, sepertinya tidak sukar, tidak sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Namun apa jadinya kalau situasi kondisi yang kita hadapi tak seperti yang kita harapkan. Atau di dalam kondisi yang menurut kita adalah sesuatu yang buruk. Bahkan jauh daripada mimpi dan harapan, entah itu di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, rumah tangga, atau di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Salah seorang tokoh di dalam Alkitab, Daud, menulis satu nyanyian, satu mazmur yang unik sekali di tengah kondisi yang kalau kita pikir sangat-sangat tidak baik. Satu penggal daripada syair atau lirik lagunya ada di dalam Alkitab kita. Di dalam kitab Mazmur 34 ayat yang ke-9. Dan demikianlah penggalan daripada lirik lagu yang dia ciptakan. Dia berkata demikian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Sebuah penggalan lirik, sebuah keyakinan yang dimiliki oleh Daud untuk dia mengingatkan dirinya, jiwanya untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Bahkan nyanyian atau lagu dibuat bukan hanya untuk bagi penciptanya Daud, tetapi tentu saja bagi orang yang nanti satu saat menyanyikan atau mendengarkan. Baik ribuan tahun lalu di zaman Daud atau bahkan bagi orang Kristen di segala zaman termasuk kita hari ini. Sebuah penggalan lagu atau lirik lagu yang luar biasa. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tapi kita akan melihat bagaimana kondisi Daud. Mengapa dia tulis lagu seperti itu. Dan juga kapan dia menulis lagu seperti itu. Apakah ketika kondisinya diberkati, ketika dia menjadi seorang raja yang sukses berhasil. Atau kebalikannya ketika di dalam kondisi yang sulit, yang sukar, yang terhimpit atau tertekan dengan masalah. Kita perlu melihat apa background atau latar belakang daripada lagu yang dia ciptakan itu. Dan di dalam kitab Mazmur kita Bapak Ibu Saudara, kita bisa memperhatikan setiap lagu meskipun mungkin tidak semua lagu atau syair. Tapi biasanya di ayat-ayat awal ada penjelasan situasi, kondisi, kenapa penyair atau pencipta lagu itu menciptakan lagu-lagu tertentu di dalam kitab Mazmur. Meskipun tidak semua lagu di dalam kitab Mazmur kita diciptakan oleh Daud, sebagian besar oleh Daud, tapi biasanya ada latar belakang daripada kondisi. Kenapa penyair itu menciptakan sebuah lagu.
supaya memberikan kita gambaran dan pengertian yang lebih mendalam secara situasi kondisi sehingga kita bisa meresapi sebuah lagu, bahkan menemukan kebenaran-kebenaran kekal yang penting bagi kita semua. Nah, kalau kita perhatikan di dalam pasal yang sama, Mazmur 34 ayat yang pertama, disinilah dijelaskan situasi kondisi atau mengapa dan kapan Daud menulis syair lagu tersebut. Dikatakan demikian ayat yang pertama dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek sehingga dia diusir lalu pergi. Ternyata Daud menulis lagu, salah satu penggalan liriknya kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di tengah kondisi dia harus struggle, harus survive, menyelamatkan dirinya dari tangan musuh dengan cara yang ironis atau menyedihkan, yaitu dia pura-pura menjadi orang gila. Dan dalam Alkitab kita ditulis dengan cukup cermat, dengan cukup detail situasi kondisi Daud pada waktu itu. Mari kita lihat di dalam kitab 1 Samuel 21 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15. Kita akan perhatikan ceritanya lebih lengkap, lebih detail, supaya kita bisa membayangkan dan kemudian bisa belajar sesuatu yang begitu penting, yaitu sikap yang Daud miliki dalam perjalanan hidupnya. Mari kita perhatikan ayat yang ke-10. Kemudian bersiaplah Daud dan larilah ia pada hari itu juga dari Saul. Sampailah ia ke Akis, raja kota Gat. Dalam ayat yang ke-10 dikatakan pada hari itu juga berlarilah Daud dari Saul. Apa yang terjadi? Kalau kita ingat cerita Daud di waktu-waktu itu, Saul sebagai raja Israel yang pertama itu berikhtiar atau sudah membulatkan hati untuk membunuh Daud. Dan ironisnya adalah Saul mau membunuh Daud bukan karena Daud melakukan kesalahan, bukan karena melakukan pemberontakan, tapi karena marah, iri hati, karena tidak suka dengan orang-orang memuji-muji kepahlawanan atau apa yang dilakukan Daud. Jadi ternyata situasi Daud begitu sulit, Bapak Ibu Saudara. Saya review sebentar background daripada kehidupan Daud. Pada waktu Saul menjadi raja, dia nggak taat 2 kali. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab kita, roh Tuhan undur daripada Saul. Karena roh Tuhan undur, maka akhirnya roh jahatlah yang berkuasa. Kita harus selalu mengingat Bapak Ibu Saudara, kalau hidup kita tidak dituntun oleh Roh Kudus, kita tidak dipimpin oleh Roh Allah, maka bisa jadi roh jahat yang memimpin atau yang merasuki kita. Peristiwa Saul atau kejadian yang Saul alami membuat kita belajar sesuatu. Ketika Saul tidak taat kepada Tuhan, Roh Kudus undur dan roh jahat yang merasuki dia. Dan ketika Saul di tengah-tengah kondisi yang kerasukan roh jahat, para pegawai-pegawainya yang memperhatikan dia berkata, "Rajaku, Tuanku Raja, carilah seseorang yang pandai bermain kecapi." Dan akhirnya ditemukanlah Daud yang pandai main kecapi. Sehingga Daud berulang kali dipanggil ke istana Raja Saul, bermain kecapi. Ketika Saul merasa tertekan, dirasuki roh jahat, setiap kali Daud main kecapi, roh jahat itu undur dan tenanglah jiwanya Saul. Sehingga Saul merasa bahwa Daud ini menjadi anak kesayangan, menjadi pegawai kesayangan, menjadi pemain kecapi kesayangan. Kemudian gak lama setelah itu, musuh orang Filistin yaitu Goliat menantang bangsa Israel. Dia ingin satu orang saja cukup maju menantang Goliat. Goliat berseru berteriak-teriak. Satu saja kata Goliat untuk bertarung muka dengan muka. 1 lawan 1. Lalu Goliat berkata, kalau aku kalah maka kami dengan bangsa kami akan menjadi hamba dan budakmu. Tapi kalau pasukanmu kalah maka engkau dan bangsamu menjadi budak kami. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, seluruh bangsa Israel ketakutan gemetar dengan ancaman satu orang yang tinggi besar hampir 3 meter yang namanya Goliat. Dan disitulah Daud muncul menjadi seseorang yang mengalahkan Goliat. Dari peristiwa itu akhirnya Daud dipuji-puji. Orang-orang mengenal kepahlawanan Daud, orang-orang mengenal keberanian Daud karena Daud muncul
ketika bangsa Israel, tentara-tentara itu gemetar, tak seorang pun berani berhadapan dengan Goliat, musuh yang menciutkan hati bangsa Israel. Dan dari situ Daud semakin tenar, Daud semakin terkenal. Namanya dipuja-puja. Bahkan dikatakan Daud itu membunuh berlaksa-laksa, sedangkan Saul rajanya sendiri hanya beribu-ribu. Beda sekali, sebuah level yang orang melihat, wow, Daud ini begitu hebat sekali. Dari situlah dimulai kecemburuan, rasa iri hati, tidak terima dari diri raja, yaitu Saul. Dan sejak hari itu dan seterusnya, Saul selalu berusaha mencari kesempatan untuk membunuh Daud. Sehingga akhirnya Daud harus pergi dari Saul. Dia harus meninggalkan sahabatnya sendiri yang namanya Yonatan. Yonatan anaknya Saul. Daud bersahabat dengan Yonatan. Itu pun Daud harus tinggalkan karena ada bahaya yang mengancam hidupnya. Akhirnya Daud tiba sampai ke sebuah kota namanya kota Nob, di mana ada para imam di sana, dan Daud sembunyi. Tapi namanya Raja Saul sangat mudah sekali untuk menemukan Daud. Tak lama akhirnya Saul berhasil menemukan Daud di kota Nob. Sehingga akhirnya Daud harus kembali lari menghindari daripada kejaran Saul. Dan Saul itu betul-betul serius di dalam membunuh Daud. Buktinya ketika Saul datang ke kota Nob. Kota Nob yang dianggap berkhianat karena melindungi Daud, memberi makan Daud, memberi pedangnya Goliat. Akhirnya seluruh kota Nob atas perintah Saul dibinasakan, dibumi hanguskan. Dikatakan 85 orang imam yang memakai baju efod semua dibunuh. Belum lagi keluarga mereka. Laki-laki penduduk kota Nob, perempuannya, bahkan anak-anak kecil, bahkan anak-anak yang masih menyusu. Alkitab kita berkata, bahkan kambing domba ternak mereka di bumi hanguskan, dihancurkan. Jadi betul-betul Saul itu serius dalam membunuh atau ingin membinasakan Daud. Dan akhirnya Daud harus bersembunyi. Daud gak tahu lagi dia harus lari kemana. Bangsanya sendiri menolak dia, rajanya sendiri ingin membunuhnya. Akhirnya sampailah dia di 1-21 yang tadi kita baca. Sampailah dia ke bangsa Filistin, yaitu Raja Gad yang namanya Akis. Dalam kitab Mazmur ditulis Abimelek. Abimelek itu sebetulnya sebutan gelar saja kepada raja orang Filistin. Nama raja sendiri namanya adalah Akis. Daud gak tahu lagi harus lari kemana. Akhirnya dia harus lari ke bangsa musuh. Dengan harapan, dengan tujuan dia bisa menyelamatkan hidupnya, menyelamatkan nyawanya. Dan dikatakan ayat yang ke-11, kita lanjutkan pembacaan Alkitab kita. 1 Samuel 21 ayat yang ke-11. Pegawai-pegawai Akis berkata kepada tuannya, bukankah ini Daud raja negeri itu? Bukankah tentang dia orang-orang menyanyi berbalas-balasan sambil menari-nari? Demikian Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Ternyata kepahlawanan Daud membunuh Goliat itu sampai ke bangsa-bangsa lain. Sampai nyanyian-nyanyian yang mengagungkan Daud sampai didengar. Lagunya gak asing. Lagunya apa? Saul membunuh beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Bahkan terdengar rumor yang pastinya tidak benar. Daud itu karena sudah mengalahkan Goliat akhirnya mengkudeta rajanya sendiri. Sehingga dikatakan pegawai-pegawai Akis berkata, bukankah ini Daud raja negeri itu? Oh, Daud waktu itu belum jadi raja atas Israel. Masih Saul yang memerintah. Hanya karena kepahlawanannya gagah perkasa. Sehingga terjadilah rumor di antara bangsa-bangsa lain bahwa Daudlah raja atas Israel yang seharusnya tetap Saul. Kondisi yang demikian rupa, Daud berlari bersembunyi dengan tujuan harapan dia di hati kecil untuk menyelamatkan nyawanya. Supaya dia terluput dari rajanya yang betul-betul berikhtiar, serius sungguh-sungguh membinasakan Daud. Tapi ternyata pelarian Daud ke tempat orang Filistin, ke Akis Raja Gad. Gad itu adalah salah satu dari 5 kota besar negara Filistin. Ternyata tidak berujung kepada keberhasilan apa yang diharapkan Daud. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat ayat yang ke-12. Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad itu. Akhirnya Daud gak bisa bersembunyi.
Orang tahu ini Daud. Orang tahu ini orang Israel. Bangsa Filistin tahu, wah bahaya ini. Daud yang dulu bunuh Goliat, jangan-jangan bunuh kita juga. Daud yang gak punya apa-apa, hanya mungkin pasukannya sedikit. Yang dia tahu di bangsa musuh pasti dengan sangat mudah dikalahkan. Apa yang terjadi, apa yang dia lakukan? Akhirnya dia harus melakukan, mengambil jurus atau langkah ini. Ayat 13, sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka. Dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Lalu berkatalah Akis kepada para pegawainya, tidakkah kamu lihat bahwa orang itu gila? Mengapa kamu membawa dia kepadaku? Kekurangan orang gilakah aku? Maka kamu bawa orang ini kepadaku supaya ia menunjukkan gilanya dekat aku. Patutkah orang yang demikian masuk ke rumahku? Daud gak punya strategi lain. Dia gak punya jurus lain. Bangsanya sendiri mau membunuhnya. Rajanya sendiri yang dia layani bermain kecapi. Membunuh musuh yang mengancam nyawa rajanya. Dia sudah jalani itu. Itu pun tak sanggup membuat dia aman sehingga dia harus lari ke bangsa musuh. Di bangsa musuh pun Bapak Ibu Saudara. Dia ditakuti, bukan ditakuti karena kepahlawanannya dia. Dia ditakuti untuk menghancurkan bangsa itu. Sehingga dia gak bisa lari kemana lagi. Dia harus menjadi orang yang pura-pura gila, pura-pura gak waras. Dia biarkan air liurnya meleleh ke janggutnya. Ironis, memang menyedihkan. Untuk hanya survive dari kondisi kehidupannya, dia harus berlaku sebuah sikap yang begitu menyedihkan. Apakah Bapak Ibu Saudara dengan saya pernah menghadapi situasi kondisi kiri kanan depan belakang, tak ada jalan keluar, gak ada jawaban. Sehingga kita mungkin harus mengambil tindakan-tindakan tertentu yang menyedihkan, yang ironis sekali. Ibarat seperti Daud yang harus pura-pura gila, tidak waras, hilang ingatan. Tapi ternyata di tengah kondisi yang begini, Bapak Ibu Saudara masih ingat tadi penggalan lirik lagu yang Daud tulis. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berarti kita bisa belajar bahwa Daud itu berusaha atau dia mengembangkan disiplin sikap yang selalu bersyukur dalam setiap keadaan. Di tengah-tengah bahaya mengancam nyawanya, di tengah-tengah dia coba berlari ke bangsa musuh, itu pun tak sanggup melindunginya. Tapi dia taruh keyakinan di dalam hatinya bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Jadi kita bisa belajar bahwa setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi, kita merasa buruk sekalipun, kondisi di luar seharusnya tidak bisa mempengaruhi kondisi hati kita. Karena keputusan kita di dalamlah yang menentukan. Sama seperti ibarat perahu Bapak Ibu Saudara. Air di sekeliling perahu itu tidak sanggup menenggelamkan perahu itu. Namun hanya ketika air itu masuk ke dalam perahu, baru perahu itu bisa tenggelam. Sama dalam hidup kita. Tantangan, tekanan, himpitan, masalah boleh ada di sekeliling kita. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, itu tidak bisa menenggelamkan kehidupan kita. Sampai ketika kita memutuskan himpitan masalah itu masuk ke dalam hidup kita, menekan dan akhirnya menenggelamkan kehidupan kita. Baru hancurlah kita. Jadi kondisi di luar kita, situasi seharusnya tidak mendikte kita. Seharusnya yang mendikte kita, memimpin kita adalah Tuhan sendiri, adalah Roh Tuhan sendiri, adalah Roh Kudus sendiri. Yang menuntun, memegang kendali, memegang kemudi kehidupan kita. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang ada di sekeliling kita tak sanggup menghancurkan, menenggelamkan kehidupan kita. Dan semua bermula dari keputusan komitmen yang kita ambil dalam hidup kita. Apakah sikap yang selalu bersyukur yang kita kembangkan di hadapan Tuhan? Atau kita bersungut-sungut? Atau kita curiga? Atau kita gak yakin dengan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita? Semua kembali kondisi pilihan ada dalam hati kita. Tapi Daud menunjukkan bahwa dia lebih memilih untuk mengecap dan melihat
kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sangat-sangat tidak kondusif. Bahkan lebih lanjut dia berkata demikian, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Berbahagialah. Kata berbahagia betul-betul ada sebuah kebahagiaan, ada sebuah sukacita. Tapi kata berbahagialah juga di dalam terjemahan lain dipakai kata blessed atau diberkatilah. Kalau kita menjadikan Tuhan tempat perlindungan, dia tempat perlindungan yang paling aman. Kubu pertahanan kita yang tak akan tergoyahkan. Kita akan mengalami kebahagiaan. Kita akan menjadi orang-orang yang diberkati. Daud waktu itu, waktu menulis penggalan syair itu, dia belum menemukan jalan keluar. Tapi dia selalu belajar untuk mengembangkan sikap yang selalu bersyukur. Dia berkata, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saya bayangkan di dalam situasi yang sukar ketika dia pura-pura gila, mungkin pikirannya melayang-layang kemana-mana. Antara dia takut dibunuh oleh Akis, Raja Gat itu orang Filistin. Dia juga membayangkan berarti Raja Saul sedang mencoba cari cara untuk membunuh dia. Saya bisa bayangkan Daud mencoba mencari jalan keluar yang lain. Tapi mungkin pada saat itu dia berpikir dia gak bisa ketemukan jalan keluar yang lain. Sehingga dalam hatinya dia memutuskan bahwa dia akan terus mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di tengah-tengah situasi yang sukar dan tidak mudah. Apa yang Daud kembangkan di dalam hidupnya, sikap yang selalu bersyukur, ternyata membuat hatinya tenang. Tidak gerusa-gerusu, tidak kemerungsung, tidak ceroboh. Sehingga tahukah Bapak Ibu Saudara, dia bisa mengambil keputusan yang tepat di tengah-tengah situasi, kondisi yang begitu sukar. Kenapa saya bisa berkata demikian? Karena kalau kita perhatikan 6 pasal setelah itu, Akis, Raja Gat yang dia takuti membunuh dia, akhirnya tahu gak Bapak Ibu Saudara, menjadi tanda petik sahabatnya Daud. Menjadi justru orang yang mendukung Daud. Saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa sikap selalu bersyukur menuntun kita kepada kemenangan yang hebat yang tidak terpikirkan. Bahkan musuh yang menakutkan sekalipun menjadi orang yang mendukung. Sehingga Daud bisa membangun keluarganya. Daud bisa punya base camp, markas besar tentaranya. Dia bisa membangun kemiliterannya. Dia bisa membangun hidupnya untuk mencapai tujuan Tuhan. Bukankah Tuhan sudah mengurapi dia menjadi raja? Mari kita perhatikan 6 pasal setelah 1 Samuel 21. Yaitu di dalam 1 Samuel 27. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-11. Perhatikan. Daud mengembangkan sikap selalu bersyukur. Akhirnya berujung kepada anugerah dan kebaikan Tuhan yang betul-betul tak pernah berkesudahan. Dicatat demikian ayat yang kedua, 1 Samuel 27. Bersiaplah Daud lalu berjalan ke sana. Ia dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia itu kepada Akis bin Maok, raja kota Gat. Daud dan semua orangnya menetap pada Akis di Gat, masing-masing dengan rumah tangganya. Daud dengan kedua orang istrinya, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal perempuan Karmel. Setelah diberitahukan kepada Saul bahwa Daud telah melarikan diri ke Gat, ia tidak lagi mencarinya. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu Akis memberikan Siklak kepadanya. Itulah sebabnya Siklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Maka Daud dan orang-orangnya bergerak maju dan menyerbu orang Gesur, orang Girsi dan orang Amalek. Sebab orang-orang inilah penduduk negeri itu yang membentang dari Telam ke arah Syur sampai ke tanah Mesir. Apabila Daud memusnahkan negeri itu, seorang pun tidak dibiarkannya hidup, baik laki-laki maupun perempuan. Ia merampas kambing domba, lembu, keledai, unta dan pakaian. Kemudian pulanglah ia dan kembali kepada Akis. Jika Akis bertanya, di mana kamu menyerbu pada hari ini? Maka jawab Daud, di tanah Negeb Yehuda.
atau di tanah Negeb orang Yerahmeel, atau di tanah Negeb orang Keni. Daud tidak membiarkan hidup seorang pun, baik laki-laki maupun perempuan, untuk dibawa ke Gat. Sebab pikirnya, jangan-jangan mereka mengabarkan tentang kami dengan berkata, beginilah dilakukan Daud. Itulah kebiasaannya selama ia tinggal di daerah orang Filistin. Heran sekali ketika Daud mengembangkan sikap selalu bersyukur. Akis, raja kota Gat, yang dulunya ditakuti sehingga dia harus pura-pura gila, akhirnya berubah menjadi seorang teman, menjadi seorang sahabat yang mendukung, bahkan menolong Daud di masa-masa yang sukar itu. Bahkan dikatakan Daud bisa kembali bersama dengan keluarganya. Dia menetap pertama kali dengan Akis. Daud yang dulunya pelarian, gak punya rumah. Akhirnya dia bisa menetap, membangun keluarganya. Membangun bagaimana pernikahannya dengan baik. Dan bukan itu saja. Daud meminta sebuah tanah, sebuah wilayah. Akhirnya Akis memberikan daerah yang namanya Siklak. Siklak akhirnya menjadi markas besar Daud. Di mana Daud bisa mengembangkan prajuritnya, militernya di sana. Sambil dia terus berperang mengalahkan bangsa-bangsa musuh. Alkitab kita mencatat. Dan setiap kali dia mengalahkan bangsa musuh, Tuhan menyertai dia. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan kepada Daud. Perhatikan Bapak Ibu Saudara apa yang Daud alami. Keluarganya bisa dibangunnya. Kekuatan militernya bisa dibangun. Dia punya Siklak, markas besar. Dia sedang terus berjalan. Ujungnya Daud tahu dia harus menjadi raja atas Israel, umat pilihan Tuhan. Dan hebat sekali di tengah-tengah masa transisi, masa-masa persiapan. Di tengah-tengah Daud sedang dipersiapkan Tuhan menjadi raja. Tuhan mengirimkan seorang musuh yang namanya Akis, yang akhirnya menjadi sahabat. Yang mendukung, yang menopang dan menolong perjalanan kehidupan Daud. Bapak Ibu Saudara, ketika situasi menjadi sukar dan sulit dan Daud mengambil keputusan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Justru disitulah kebahagiaan, justru disitulah pertolongan, justru disitulah sumber daya yang tak ada habis-habisnya mengalir melimpah di dalam kehidupan Daud. Bagaimana dengan kita? Apakah hari ini juga kita menghadapi situasi kondisi yang sukar, yang sulit? Pilihan memang dua, lebih mudah untuk kita bersungut-sungut. Lebih mudah untuk kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan. Tapi kalau kita kembali memperhatikan kisah perjalanan hidup Daud. Ketika Daud mengambil keputusan untuk mengecap dan melihat kebaikan Tuhan. Dan dia berkata, berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Ketika Daud mengambil sikap yang demikian. Pertolongan daripada Tuhan tak henti-hentinya datang dalam kehidupan Daud. Kita tahu akhir cerita perjalanan Daud di ujung sana. Daud menjadi raja atas Israel. Dan Israel dibawa masuk ke dalam zaman keemasan Golden Age. Lewat pemerintahan Daud. Seseorang yang dahulunya adalah seorang pelarian. Gak punya siapa-siapa. Bangsanya membuangnya. Rajanya membencinya. Bahkan awal-awal bangsa musuh pun juga merasa bahwa itu Daud menjadi ancaman. Tapi Tuhan bisa membalikkan keadaan. Menjadi keadaan yang mendukung, yang mendorong Daud. Saya percaya, saya yakin Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengembangkan sikap selalu bersyukur, Tuhan yang menjadi pembela kita, anugerahnya mengalir dalam hidup kita. Dibalikannya kondisi keadaan yang dulu mungkin menekan kita, menghimpit kita. Dibalikannya oleh Tuhan menjadi kondisi yang justru mempersiapkan kita. Kita bisa menghandle segala sesuatu dengan baik. Keluarga kita, pernikahan kita, pekerjaan kita, karir kita, pelayanan kita, kesehatan kita. Diberikannya kita kemampuan untuk menghandle, untuk mengelola segala sesuatu. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Berhentilah sampai kita menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan sampai garis akhir. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup Daud. Itulah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan sepanjang kisah pelarian Daud sampai Tuhan membela dia. Ada 3 aplikasi sederhana yang saya dorong kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama berarti kembangkan sikap bersyukur dalam segala hal.
baik dan tidak baik kondisi kita, menurut kita tidak baik, tapi kembangkanlah sikap bersyukur. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu yang baik. Yakobus berkata, di hadapan Tuhan tidak ada pertukaran bayangan. Tuhan gak kadang-kadang jahat, gak kadang-kadang baik. Dia selalu baik dalam hidup kita. Bahkan dia adalah sumber segala sesuatu yang sempurna. Yang ketiga, selesaikan rencana Allah sampai akhir. Kalau Tuhan memberikan pertolongan, kemudahan di tengah perjalanan hidup kita, jangan berhenti di situ. Milikilah kerinduan menyelesaikan kehendak dan rencananya sampai garis akhir dengan cara mengembangkan sikap bersyukur, selalu bersyukur. Saya yakin Tuhan akan menuntun kita dalam anugerahnya. Mari kita arahkan hati kita kembali kepada Dia. Tuhan, terima kasih. Waktu-waktu yang indah untuk kami mendengar kembali firman-Mu, belajar dalam perjalanan Daud. Dari penggalan lagu, mengesap dan melihat kebaikan Tuhan. Ternyata situasi, kondisi yang Daud hadapi, sukar, sulit, bahaya mengancam nyawanya. Sehingga dia harus mencoba cari cara yang paling menyedihkan, harus pura-pura gila. Tapi justru di tengah-tengah kondisi demikian dia berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik. Biar sikap yang sama yang kami kembangkan dalam hidup kami, melihat Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia,
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi dengan segenap hati kita, ku mau selalu bersyukur. Amin Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, tak habis-habisnya kasih setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Oralana masyakaralana matakarala. Terima kasih ya Tuhan. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kau Allah yang baik, selalu baik, tak pernah berubah, dulu sekarang selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur. Mari kita bersyukur, kita sembah Dia. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu ya Tuhan. Baik tidak baik Tuhan kondisi kami, tak pernah bisa merubah kebenaran bahwa Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang pegang hidup kami, tak pernah berubah, tak pernah tergantikan pribadi-Mu. Kasih-Mu melimpah dalam hidup kami ya Tuhan. Di waktu-waktu yang sukar sekalipun, kasih-Mu ada di sana ya Tuhan, memberi pengharapan, memberi penghiburan, membangkitkan semangat yang letih lesu, memberi kelegaan bagi yang berbeban berat Tuhan. Engkau menyembuhkan, Engkau menguatkan, Engkau yang mengangkat hati kami ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bermazmur bagi-Mu ya Tuhan. Baik tidak baik kondisi yang kami hadapi, Engkau selalu baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur. Biar kebaikan-Mu ya Tuhan yang terus menuntun setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bapak Ibu Saudara, biarkan firman Tuhan mengingatkan hidup kita hari ini. Biar lagu yang kita nyanyikan pun tadi selalu menjadi doa dan kerinduan kita.
Di dalam setiap situasi, kondisi, ambil keputusan untuk kita selalu bersyukur. Meskipun situasinya sukar, sulit buat kita. Mungkin kita melihat tidak ada pertolongan Tuhan. Atau mungkin orang-orang abai di sekeliling kita. Kita seolah-olah berjalan sendirian. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu gak pernah meninggalkan kita berjalan sendirian. Apalagi terutama di masa-masa sukar. Dia gembala yang baik, gadanya dan tongkatnya senantiasa menyertai dan menghibur kita. Dia pasti menuntun kita di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan sepanjang menyembah saya diingatkan, mungkin di antara Bapak Ibu Saudara ada yang menderita sakit penyakit yang sudah menahun, tak kunjung sembuh. Lalu kita berkata, Tuhan itu di mana ya? Tuhan itu kok gak peduli ya? Dengarkan baik-baik, Dia selalu ada di sampingmu, menuntun, berjalan bersama-sama. Bahkan di tengah-tengah kondisi yang sukar seperti sakit penyakit pun, Dia tahu Bapak Ibu Saudara, Dia tak pernah tinggalkan kita. Saya juga tadi menyembah Tuhan, saya diingatkan kembali, ada di antara Anda yang ditinggal pergi di dalam kematian, orang-orang yang dekat, keluarga. Entah itu mungkin pasanganmu, suami atau istrimu, atau orang tua atau sahabat. Orang yang Anda respect, orang yang Anda cintai, dipanggil Tuhan terlebih dahulu. Kembali Bapak Ibu Saudara, kondisi yang sukar seperti itu pun tak pernah bisa merubah kebenaran bahwa Tuhan itu setia. Meskipun bagi kita sesuatu itu misteri, kenapa Tuhan panggil orang yang kami andalkan, yang kami cintai, yang kami respect. Tapi tak ada yang kebetulan, tak ada yang sesuatu yang cuma sekedar iseng atau terjadi hanya kecelakaan. Tuhan tetap pegang kendali di dalam hidup kita semua. Ambil keputusan Bapak Ibu Saudara untuk kita selalu bersyukur. Oleh karena itu hari ini izinkan saya berdoa bagi Anda. Di dalam kondisi tekanan apapun. Dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga pernikahan, dalam pelayanan, dalam kondisi apapun. Anda berkata, Tuhan berikan aku kekuatan. Aku mau ambil sikap untuk selalu bersyukur kepadamu. Kalau engkau merindukan demikian, taruh kedua tanganmu di dadamu. Izinkan saya berdoa. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dadanya dimanapun umatmu berada ya Tuhan. Kami duduk di ruangan yang sama, yaitu hadiratmu. Kami letakkan tangan kami di dada kami sebagai sebuah ekspresi doa. Di dalam tekanan, dalam himpitan, dalam masa yang sukar, dalam masa yang gak mudah. Kami mau ambil keputusan ini ya Tuhan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu. Meskipun sulit kami katakan, kami ucapkan ya Tuhan. Bagaimana mungkin ketika kami mengalami sakit penyakit. Bagaimana mungkin ketika kami mengalami masalah di perekonomian. Bagaimana mungkin ketika orang yang kami cintai meninggalkan kami. Tuhan panggil terlebih dahulu, kami bisa bersyukur. Tapi anugerah-Mu akan menguatkan kami. Kami mau ambil komitmen yang demikian, keputusan yang demikian. Hamba mau berdoa Tuhan sebagai hamba Tuhan. Kuatkan yang letih lesu, berbeban berat. Berikan kelegaan. Yang kehilangan mimpi, visi, Tuhan berikan, bangkitkan kembali. Tadi kalau ditinggal, meninggal dunia oleh orang yang dicintai atau orang yang menjadi panutan, Tuhan berikan visi untuk kembali umat-Mu berjalan dalam anugerah. Bukan tinggal di dalam masa lalu nostalgia, tapi melihat ke depan dan berjalan di dalam kekuatan Tuhan. Mau melepaskan berkat, melepaskan pengurapan Tuhan, melepaskan penghiburan yang melampaui setiap akal budi hati kami. Memerintah ya Tuhan, sehingga kami mengalami kemenangan demi kemenangan yang berasal dari Engkau. Kau lepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, saya ingin juga mendoakan bagi Anda yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini berkat yang paling mulia, yaitu keselamatan jiwa kita. Atau mungkin ada di antara Anda yang telah meninggalkan Tuhan dan rindu kembali kepada Dia. Ikuti doa yang sederhana ini. Dengan segenap hatimu katakan demikian, Tuhan Yesus, saya mengakui saya adalah manusia berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran saya. Sucikan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu. Bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga,
Dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang mulia. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupku. Jadilah Tuhan dan jadilah Raja sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat bagi Anda yang baru saja mengikuti doa tadi. Anda sedang mengalami kelahiran baru, temukan komunitas, gereja, untuk Anda terus bertumbuh dan dimuridkan. Kalau ada gereja Mawar Sharon di kota Anda, bertumbuhlah di sana. Ambil keputusan untuk berkomitmen, supaya Anda pun dipakai Tuhan untuk memulihkan orang-orang lain. Puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu bersyukur, katakan sekali lagi. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu. Mari kita bersyukur, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku. Ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Haleluya Tuhan. Ku memuji-Mu. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima setiap pujian penyembahan kami. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan. Apapun situasi kondisi yang kami hadapi, biar kami selalu bersyukur, karena selalu mengingat kesetiaan-Mu, kasih-Mu yang tak berkesudahan. Berkati umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Biar kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan pengurapan Roh-Mu yang kudus, menyertai kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Padamu Tuhan, buat